Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Putri L dengan NIM 20007502021. Kelas Pendidikan Teknologi Pertanian B. Baik, saya akan memberikan pemahaman atau penjelasan tentang mata kuliah dari pengelolaan wilayah pesisir dan juga laut. Langsung saja, yaitu yang pertama, overeksploitasi sumber daya pesisir. Nah, apa itu overeksploitasi sumber daya pesisir? Yaitu suatu keadaan di mana pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan atau tanpa memperhatikan efek kedepannya yang akan terjadi ketika menggunakan sumber daya alam laut secara sewenang-wenangan untuk kebutuhan pribadi dan kelompok. Overeksploitasi sumber daya pesisir laut memiliki dua penyebab, yaitu penyebab secara langsung dan juga penyebab secara tidak langsung. Nah, penyebab secara langsung itu dapat dilihat pada pertumbuhan penduduk yang pesat pada daerah pesisir tersebut. Terus yang kedua yaitu konflik pemanfaatan dan juga kewenangan sumber daya pesisir, di mana hal ini akan terjadi ketika masyarakat di daerah tersebut mempermasalahkan sumber daya alam yang ada di daerah pesisir tersebut. Terus yang ketiga yaitu kemiskinan pada masyarakat di Kabupaten Seribu yang diakibatkan karena sumber daya alam pesisir itu tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan membuat masyarakat menjadi miskin karena tidak dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Dan yang keempat yaitu tidak tegasnya pemerintah dalam melakukan peraturan hukum laut, di mana pemerintah juga harus bekerja atau memiliki tanggung jawab untuk memberikan peraturan sehingga masyarakat di daerah Kepulauan Seribu ini dapat memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, tidak melakukan eksploitasi sebesar-besar mungkin. Nah, overeksploitasi sumber daya pesisir ini kan memiliki dua dampak atau penyebab. Yang pertama yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir. Nah, hal ini yang akan terjadi ketika sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir itu tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak masyarakat datang untuk mengelola tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi. Yang kedua yaitu tidak jelasnya suatu kewenangan dan juga peraturan hukum, dan juga tak adanya koordinasi dan juga komunikasi. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah tidak memiliki koordinasi yang baik dan juga komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam melakukan penyuluhan tentang apa yang akan terjadi ketika melakukan eksploitasi sumber daya pesisir dengan berlebihan. Terus yang ketiga yaitu penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat. Nah, di sini banyak terjadi pada wilayah kawasan pesisir, di mana pengelolaan sumber daya laut, hasil tangkap laut yang dikelola oleh para nelayan akan digunakan atau dibeli oleh para pemodal yang memiliki modal yang tinggi untuk dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, sehingga para nelayan sangat bersemangat untuk melakukan eksploitasi terlalu banyak terhadap sumber daya alam laut tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi ketika melakukan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam laut dengan banyak. Dan juga yang keempat yaitu kurangnya kesadaran atau low enforcement, di mana masyarakat dan juga kawasan-kawasan yang ada di wilayah pesisir tersebut tidak memiliki kesadaran bahwa mengeksploitasi sumber daya alam dengan sewenang-wenangnya dengan memanfaatkan sumber daya alam laut tanpa memikirkan dampak ke depannya, yaitu masyarakat. Dan juga perlunya pemerintah dalam hal ini
Dinas Perikanan dan Kelautan juga melakukan suatu penyuluhan atau musyawarah kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam pesisir dengan menjaga kelestariannya, dan juga dalam hal mengambil ikan atau sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Kita sudah mengetahui penyebab over eksploitasi sumber daya alam pesisir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang efek yang akan terjadi ketika melakukan eksploitasi sumber daya alam pesisir tersebut terlalu berlebihan. Yang pertama yaitu akan terjadi degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini akan terjadi ketika masyarakat yang ada di sekitar kawasan pesisir tersebut tidak memanfaatkan atau tidak memperhatikan lingkungan yang ada sekitarnya dengan cara menjaga dan memelihara kawasan yang ada di wilayah pesisir tersebut. Yang kedua yaitu meningkatnya konflik pemanfaatan dan juga kewenangan. Ya, hal ini dapat terjadi atau dapat dilihat ketika masyarakat yang ada di wilayah kawasan pesisir tersebut tidak memperhatikan atau tidak menghargai satu sama lain dalam hal pemeliharaan sumber daya alam pesisir tersebut. Yang ketiga yaitu hasil tangkapan atau penerimaan menurun dengan kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini terjadi ketika masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu hasil tangkap laut dengan cara melakukannya secara sendiri-sendiri atau tidak bersama dengan kelompoknya dalam melakukan penangkapan ikan, sehingga menyebabkan suatu tangkapan yang tidak sesuai dan tidak menjadi suatu kesejahteraan masyarakat dalam suatu kawasan wilayah pesisir tersebut. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian hukum dalam pengelolaan. Nah, hal ini pemerintah harus memiliki suatu peraturan untuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam khususnya pada wilayah pesisir dan juga laut, dengan hal membuat peraturan pada wilayah kawasan pesisir sehingga masyarakat tidak melakukan suatu eksploitasi sumber daya alam terlalu banyak, terlalu berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan kawasan wilayah pesisir. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu nutrisi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil pada Kabupaten Seribu. Hal ini terjadi karena sumber daya alam pesisir atau kawasan wilayah pesisir tersebut sudah tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar, tidak menjaga lingkungan tersebut karena hasil eksploitasi yang sumber daya alam yang dihasilkan itu menyebabkan rusaknya atau hilangnya pulau-pulau kecil yang tidak dihuni oleh masyarakat karena sudah habis hasil yang dibutuhkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tadi dalam problem 3 tersebut, yaitu nah, kita akan masuk dalam strategi yang akan digunakan dalam sumber daya pesisir dan juga laut lestari. Adapun upaya yang akan dilakukan ada 2, yaitu upaya intervensi secara langsung dan juga upaya intervensi secara tidak langsung. Langsung saja kita masuk dalam upaya intervensi secara langsung. Yang pertama yaitu membatasi populasi masyarakat atau warga yang mempenghuni pulau tertentu dalam hal daya dukung pemerintah dalam upaya pengelolaan sumber daya laut, yaitu di mana masyarakat yang ada di kawasan pesisir dibatasi pertumbuhannya sehingga dapat menghambat suatu pertumbuhan penduduk yang pesat pada kawasan pesisir tersebut. Terus yang kedua yaitu penetapan ruang pemanfaatan sumber daya alam pesisir di mana adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Hal ini pemerintah dan juga masyarakat harus saling bekerja sama dalam hal mengelola atau menempatkan suatu kawasan pesisir yang akan dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat digunakan pada masa yang akan datang. Terus yang ketiga yaitu mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya alam. Hal ini dapat menghambat
terjadinya permasalahan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tentang hak kepemilikan sumber daya alam tersebut. Terus yang keempat yaitu adanya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan dan juga meningkatkan sumber daya alam. Nah, di sini masyarakat diperlukan untuk memelihara sumber daya alam, memiliki kesadaran dalam hal mengelola sumber daya alam, tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pada wilayah pesisir dan juga pada kawasan laut. Nah, yang kedua yaitu upaya intervensi secara tidak langsung, di mana ada 4 bagian, yaitu yang pertama, program keluarga berencana dan juga penataan pemukiman di kawasan wilayah pesisir. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan peraturan tentang keluarga berencana, di mana setiap kepala keluarga atau keluarga memiliki 2 anak cukup, dan juga pemerintah melakukan penataan pada kawasan wilayah pesisir sehingga tidak terjadinya penumpukan atau pesatnya kawasan yang ada di pesisir tersebut. Terus yang kedua, menetapkan kewenangan dan juga peraturan hukum yang jelas dan juga perlunya koordinasi dan juga komunikasi antar stakeholder, di mana hal ini masyarakat dan juga pemerintah harus saling berkoordinasi dan juga berkomunikasi dalam hal mengelola sumber daya alam tersebut. Yang ketiga yaitu pengaturan resource property right and menghargai kearifan lokal. Di sini pemerintah dan juga masyarakat harus menjaga atau saling menjaga suatu kearifan lokal yang ada pada kawasan pesisir tersebut dengan tidak mengganggu atau menghilangkan ciri khas dari kawasan wilayah pesisir tersebut. Dan yang keempat yaitu penyadaran masyarakat dan law enforcement, di mana di sini masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kawasan pesisir tersebut sehingga dapat dinikmati pada masa yang akan datang dan juga pada generasi yang akan datang. Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir dapat dilihat pada gambar berikut ini. Secara skematik, aspek pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dapat disederhanakan pada gambar yang di bawah ini. Ya, sebelumnya itu harus kita ketahui apa itu PWPLT, yang dimana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu dalam koordinasi pemulihan terumbu karang dan juga mangrove pada Kepulauan Seribu. Nah, yang pertama yaitu koordinasi dalam tim PWPLT dalam pemulihan terumbu karang dan mangrove itu yang menjadi suatu tinjauan utama yaitu pada Departemen Kelautan dan juga Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hubungan dan juga departemen yang berkaitan lainnya. Selanjutnya akan diberikan konsep dalam tataran nasional, terus diberikan kepada peraturan pemerintah. Sesudah itu yang kedua yaitu koordinasi tim PWPLT provinsi. Hal ini yang terlibat yaitu Bapeda Provinsi, Dinas Perikanan dan juga Kelautan, Pengelolaan Taman Laut, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan juga dinas yang terkait dalam hal ini dalam lain-lain sebagainya. Sesudah itu akan di bawah pada PWPLT Pesisir Provinsi, di mana hal ini konsep yang telah dibuat akan dipaparkan pada DPRD Provinsi, dan juga setelah itu akan dibuatkan pada peraturan per daerah atau perda. Terus yang ketiga yaitu koordinasi dalam PWPLT Kabupaten Kota. Hal ini yang terlibat atau terkait dalam koordinasi ini yaitu Bapeda Kabupaten atau Kota, Dinas Perikanan dan juga Kelautan, dan juga dinas-dinas lain yang terkait. Sesudah itu akan dibawa kepada PWPLT Kabupaten Kepulauan Seribu, dan setelah dilihat atau dipaparkan akan dibawa lagi pada DPRD Kabupaten Kota, sehingga akan setelah itu akan dibawa kepada peraturan daerah, dikeluarkan pada peraturan daerah. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dalam PWPLT, yang dimana hal ini yang saling berkaitan yaitu Bapeda Provinsi
atau kabupaten kota, dinas perikanan dan juga kelautan, dan juga dinas-dinas lain yang terkait. Hal ini akan dibawa kepada PWPLT kawasan pesisir dan juga gugus pulau. Setelah itu akan dikelola atau dibawa lagi kepada peraturan daerah dan juga dikeluarkan pada SK Bupati yang ada di wilayah tersebut. Itulah suatu kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dalam PWPLT, pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu. Dalam implementasinya, pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini pada daerah tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi antara masyarakat dan juga pemerintah, dan juga setiap lembaga memiliki peran dan juga tanggung jawab tersendiri dalam mengelola sumber daya alam tersebut.